我係 Miss Ho 啊，我唔係教你嗰班㗎，但我負責你嗰班輔導工作。18？就嚟19啦。哈Fight back to school. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas series ini. Kalian mungkin udah banyak yang tahu lah ya, apalagi generasi kelahiran 90-an. Pasti udah nggak asing kan sama film ini. Film yang dirilis tahun 91, 92, dan 93 ini termasuk salah satu film yang benar-benar mengangkat nama Stephen Chow. Ya, emang ada sih film yang dibintangi Stephen Chow sebelum tahun 91. Cuman nggak sepopuler film ini. Apalagi yang pertama. Dan ditambah lagi lawan mainnya si cantik Miss Ho ini, yang pasti udah pada tahu lah ya seberapa ikoniknya dia buat para audiens. Cantiknya itu loh, gak ada obat. Jadi di sini saya mencoba membahas dan merangkum keseluruhan filmnya dari yang pertama sampai yang ketiga. Jadi sebelum menonton video ini, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Dimulai dengan masalah kehilangan pistol pribadi milik inspektur. Akhirnya Chow ditugaskan untuk menyamar menjadi murid di sekolah untuk menyelidiki kasus ini. Dengan imbalan, apabila berhasil menyelesaikannya, akan mendapat kenaikan jabatan. Semakin lama di sekolah, semakin dia sadar bahwa kultur sosial di sekolah itu ternyata sangatlah buruk. Gangster, mafia, tukang palak, tukang koleksi majalah bokep, dan masih banyak lagi. Hingga akhirnya dia membawa vibes positif dengan menghilangkan kultur negatif tersebut dan malah mengajari banyak hal kepada murid lain. Semua ini bermula karena Miss Ho sangat perhatian terhadap Chow dan kemudian memberinya les privat yang seharusnya menyelidiki kasus malah mendapat banyak pelajaran di sekolah. Di saat teman-teman Chow mendapat privilege untuk mendapat keuntungan dari siswa lain karena posisi Chow, di sini Chow dengan tegas menolak adanya hal itu. Di sini pemantat yang sebenarnya adalah partner dari Chow malah jadi beban. Anjir, kayak gumpalan pink yang satu ini. Hingga kemudian Chow menyatakan cintanya kepada Miss Ho di saat penyamarannya yang mulai terbongkar dengan sendirinya. Tujuan awal ini yang pada akhirnya membawanya menyelamatkan murid-murid lain, dan terutama Miss Ho. Saat para mafia ini menyandera mereka semua, yang awalnya cuma mau nyari pistol inspektur yang tiap hari buat galer, malah membongkar sindikat penyelundupan senjata ilegal yang terbilang besar. Film diakhiri dengan perpisahan Chow di sekolah, dan kemudian Miss Ho datang dengan menyambutnya. 都話俾你聽，呢支係善良之槍嚟㗎啦嘛，你想用佢嚟殺人？ Style khas 90-an ini mah. Setelah menyelesaikan kasus senjata, bukannya mendapat kenaikan jabatan, Chow malah turun pangkat menjadi polantas. Berbanding terbalik dengan beban pamantat yang mendapat jabatan tinggi yang kemudian akan menangani sebuah kasus besar. Di sini Chow merasa direndahkan karena jabatannya itu cuma polantas gitu, dan selalu menjadi kambing hitam atasannya. Hal itu pula yang membuatnya keluar dari kepolisian dan akan menyelidiki kasus baru secara mandiri, yang sebelumnya akan ditangani oleh divisi khusus. Nah, divisi khusus ini bekerja sama dengan pamantat. Di sini Chow mengundang teman lamanya, menggunakan tabungan pernikahan Miss Ho, menjual properti rumah, dimusuhi oleh divisi khusus. Semua itu dia lakukan untuk menyelidiki kasus teroris Inggris yang berencana melakukan aksinya di sekolah berlatar belakang Inggris. Dalam progresnya, dia malah mengacaukan orang-orang divisi khusus yang juga dikirim di sekolah yang sama. Nggak cuma itu, Chow juga malah mendekati Sandy, yang sebenarnya Chow ini cuma mau mencari informan tambahan di sekolah ini. Nggak taunya malah sama-sama suka. Jalan yang dipilihnya menjadi mata-mata kembali, membuat semuanya berantakan. Mulai dari Miss Ho yang sudah tidak percaya dengannya,
karena memergokinya bersama Sandy, dan juga Pak Mantat yang membocorkan keadaan Chow di depan semuanya. Serta Pak Mantat sendiri ini ingin menjadi MC dalam kasus ini, karena tanggung jawab kepolisian ada di tangannya. Semakin berantakan semuanya dan tidak ada support sama sekali, hingga pada akhirnya Chow pergi dari sekolah itu. Di sisi lain, para teroris sudah melancarkan aksinya di sekolah saat Natal tiba. Di sini, orang-orang dari divisi khusus malah kewalahan karena banyaknya murid yang menjadi sandera. Chow yang mendengar kabar itu akhirnya nekat mengambil wewenang untuk memerintahkan pasukan kepolisian di bawah komandonya. Pada akhirnya, lagi dan lagi, Chow menuntaskan semuanya dan juga berhasil menyelamatkan beban satu ini. Skill individual dan kecerdasannya benar-benar gak ada lawan. Di sini, divisi khusus benar-benar dibuat malu akan keberanian dan keberhasilan Chow. Hingga akhirnya, di sini Chow diterima lagi dalam ranah kepolisian dan benar-benar mendapat kenaikan jabatan. Di film ketiga ini, sebenarnya konsepnya udah melenceng ya. Bukan lagi latar belakang di sekolah, melainkan fokus ke keahlian Chow sebagai mata-mata. Ya ada sih beberapa scene pakai seragam sekolah, cuman highlight alurnya itu bukan di situ. Dimulai dengan adanya kasus pembunuhan, Chow terpaksa mengingkari janjinya kepada Miss Ho untuk kembali ditugaskan menjadi seorang mata-mata. Sebenarnya Miss Ho ini udah muak dengan Chow. Cuman berhubung udah menjadi pasangan sejak film pertama, di sini Miss Ho berani mengancam kalau Chow berbuat aneh-aneh, dia juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kali ini Chow akan menyamar menjadi suami dari seorang artis majalah dewasa bernama Judy, atau istri dari korban yang terbunuh yang bernama Million Wong, yang ternyata wajahnya mirip dengan Chow. Apalah, cuma dikasih tai lalat doang anjir. Dengan cara ini, kepolisian berharap dapat menemukan pelaku pembunuhan Million Wong, yang sebenarnya Judy sendiri dicurigai sebagai pelakunya, dan juga teman sekaligus partner Million Wong, yaitu Taylor, yang juga terduga sebagai pembunuh Million. Oke, ternyata cuma di film ketiga ini aja yang ada plot twistnya. Jadi saya jelaskan alur kronologisnya secara singkat. Judy memiliki seorang suami bernama Million Wong. Mereka berdua hidup kaya raya. Tapi Million Wong sering bermain wanita dengan kekayaan yang dimilikinya, hingga akhirnya membuat Judy iri akan hal itu. Dan kemudian itu membuatnya melenceng alirannya dan melampiaskannya dengan menjadi seorang penyuka sesama jenis. Nah, disinilah Judy bertemu dengan Ching, yang pada akhirnya menjadi asistennya di perusahaan dan juga menjadi pacarnya lah. Ching ini yang kemudian membunuh Million karena cemburu buta melihat Judy diperlakukan kasar oleh Million. Dia juga memiliki gangguan jiwa kalau anunya itu diangguri nama Judy. Nah, tahulah ya. Nah, di sini kan tugas Chow menyelidiki kasus ini. Cuman di sini Judy ini selalu terlihat mencurigakan saat bersama Chow. Nah, kemudian Taylor yang memiliki foto skandal antara Judy dan Ching mencoba memeras Judy dengan hal itu. Ching yang mengetahui akan hal itu pada akhirnya juga membunuh Taylor. Di saat pesta pernikahan Judy dan Million Wong yang ketujuh, di sini Judy merasa bahwa kedatangan Chow yang sebelumnya telah menyadarkannya akan hakikat seorang wanita yang sebenarnya. Maka dari itu, sebelumnya Judy selalu cuek dengan Ching karena keberadaan Chow di sini. Padahal di sini Judy sudah tahu kalau
Chow itu menyamar dan sudah tahu kalau dia itu bukan suaminya. Pada saat pesta berlangsung, beberapa anak buah Taylor yang datang tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas. Nah, di sini ada panah yang kemudian itu digunakan oleh Ching. Chow yang berprasangka bahwa dalang dibalik semua kematian dari sejak Million Wong sampai detik ini akhirnya menangkap Judy di saat pesta, yang mana saat itu dia sedang bertengkar dengan Ching di kamar. Hingga akhirnya setelah kejadian itu berlalu, Chow kembali ke rumah dengan Miss Ho yang ternyata sudah mempersiapkan prank untuk dirinya. Nah, tanpa disangka-sangka, disinilah Ching muncul, mencelakai Miss Ho dan akan membunuh Chow karena telah mengganggu hubungannya dengan Judy dan juga telah memenjarakannya. Hingga akhirnya Ching yang bertarung dengan Chow malah terbunuh dengan jatuh dari apartemen dengan jurus tembak kaki dari Chow. Nembak aja pakai kaki, apalagi cuma makan mie. Di sini film pun berakhir dan gak ada kelanjutan lagi dari series Fight Back to School ini. Nah, film ini kan ditutup dengan scene pakai seragam sekolah. Ya, mungkin itu sedikit dari kata Fight Back to School itu. Weh, 今日開 P 啊！喂，我帶咗好多女嚟啊！等埋我啊！ Oke, bagi saya pribadi, dari ketiga series ini, yang bagus cuman yang pertama aja. Yang kedua dan ketiga kelihatan banget kayak dipaksain. Toh kalau mengacu pada judulnya, yang kedua sama yang ketiga ini justru malah fokus ke pengembangan karakter Chow sebagai seorang mata-mata. Padahal kan judulnya Fight Back to School, ya kan? Bukan Fight Back to Spy. Di film yang pertama juga, Chow menanamkan visi dan moral yang bagus dalam sekolahan. Padahal dia sendiri aslinya bukan seorang murid. Di sini kehadiran Miss Ho sebagai guru yang baik hati membuat image seorang guru nggak melulu killer, terutama beberapa guru dalam film ini. Dan pada akhirnya kasus bisa diselesaikan dan juga Miss Ho menjadi pasangan Chow. Nah, tapi di film selanjutnya karakter Miss Ho ini kok malah dihilangkan, malah jadi pajangan doang, yang seharusnya bisa dikembangkan storyboardnya, malah menambah karakter baru yang kesannya itu dipaksain banget. Formula yang bagus di film pertama seolah-olah dihilangkan dan cuma menyisakan sisi dari karakter Chow dan Miss Ho. Oh iya, di film ketiga ini sebenarnya Miss Ho punya sedikit chance pengembangan karakter, tapi cuma sekedar berani selingkuh dan sedikit vulgar. Udah gitu doang. Ya emang sih untuk film yang kedua terasa banget perjuangan heroik dan dramatis dari seorang Chow. Ya seperti biasalah, klasik Stephen Chow plot. Oh iya, di film yang pertama ini juga yang menjadi tonggak awal istilah Sing Girls atau sebutan bagi pasangan Stephen Chow dalam film-filmnya. Kalau mengacu pada filmografi Stephen Chow selama dia menjadi aktor, Charlotte Cheung ini sangat-sangat pantas menyandang sebagai Sing Girls terbaik. Ya emang sih ada banyak Sing Girls, cuman gak ada yang seikonik Charlotte ini. Atau standar Sing Girls ya minimal seperti Charlotte Cheung ini. Kalian pasti setuju dengan opini saya ini. Itu dikarenakan apa? Ya karena keberhasilan film pertama ini. Style yang dibawakan Charlotte Cheung ini, terutama di film yang pertama, itu benar-benar pop kultur era 90-an. Ya nggak usah saya sebutin detailnya lah. Mungkin kalau tahun-tahun segitu jadi model majalah dewasa, udah laku keras majalahnya. Enggak, bercanda. Oke, kita ambil salah satu contoh penyanyi Indonesia era 90-an. Seperti mendiang Nike Ardilla. Nah kan, stylenya sama persis. Makanya kenapa banyak audiens yang menyukai Charlotte ini? Ya karena film yang pertama ini, pop kultur Hongkong era 90-an, plus protagonis, plus cantik, plus lawan main Stephen Chow, plus genrenya komedi, sama dengan nice. Sekali lagi saya tekankan, ini cuma ada di film yang pertama aja ya. Oh iya, film ini sebenarnya juga berani menyinggung soal krisis sosial dalam ranah sekolah. Ini cuma ada di film pertama dan kedua. Di tahun-tahun segitu, banyak sekolah-sekolah di Hong Kong menjadi target para gangster atau mafia untuk melakukan aksi terselubungnya. Ya, misal kayak merekrut siswa untuk dijadikan sebagai kakak besar.
Terus di film yang kedua ini sedikit menyoroti sebuah kultur di sekolah tingkat atas, yang mana nggak sembarang orang bisa masuk. Nah, di sini kita diperlihatkan kalau lu siswa kaya, lu bebas ngapain aja. Mau sebat kek, mau menghajar guru kek, terserah lu. Karena lu berduit. Nah, kurang lebih kayak begitulah. Kalau ngomongin soal kekurangan keseluruhan series ini, ya sebenarnya banyak banget sih. Alurnya yang template, seperti pada umumnya film-film Stephen Chow. Terus adanya karakter baru yang malah merusak fondasi film pertama. Kadang para aktor juga berlebihan dalam acting. Dan masih banyak lagi. Nih ada contoh nih. Masa di film yang kedua, kalau latar belakangnya sekolahan, kok gurunya cuma satu doang anjir? Apalah. Ya mungkin itu satu contoh. Mungkin kalian bisa mencari sendirilah. Sekali lagi saya tekankan, ini opini pribadi saya sendiri ya. Mungkin kalian bisa setuju atau tidak, itu terserah kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos.